Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mari pada kesempatan ini, khususnya di bulan Desember ini, kita merayakan Natal, kita mau merenungkan tentang Natal dan kita mau belajar seorang tokoh, yaitu Paulus. Dan tema renungan kita saya kasih judul Paulus dan Natal. Mari kita mau baca 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa benarnya hal itu. Dan betapa aku ingin agar semua orang mengetahui bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara semuanya, akulah orang yang paling berdosa. Bapak Ibu, Paulus katakan betapa benar hal itu. Yaitu tentang apa? Bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau dalam bahasa Yunaninya, betapa benar hari itu dikatakan pistos, ho, logos. Yang berarti perkataan ini pasti. Perkataan ini dapat dipercaya. Yaitu mengenai apa? Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Bapak Ibu, Paulus memperkatakan ini, dia sedang menasehati jemaat yang ada di Efesus. Di mana jemaat Efesus ini banyak beredar, banyak pengajaran-pengajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang sesat mengenai keselamatan. Sehingga Paulus berkata, pistos ho logos. Betapa benar hal itu. Bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Bapak Ibu, kalau di bulan Desember ini, bulan Natal ini, kita mau merayakan kedatangan, kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Bapak Ibu, kalau di jemaat Efesus beredar ajaran-ajaran sesat. Di zaman sekarang, di zaman akhir zaman ini, semakin banyak Bapak Ibu, semakin banyak ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah tentang keselamatan, tentang pribadi Yesus Kristus. Ada yang mempersamakan pribadi yang lain, tetapi dia bukan juru selamat, dia bukan mengajarkan tentang untuk mengikut dia, percaya kepada dia, karena dia telah mati tersalib untuk saudara dan saya. Biarlah ini menjadi pengingat kita sebagaimana Paulus berkata, hati-hati dengan ajaran sesat tersebut. Yuk kita mau baca di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Ini nasihat Tuhan. Mari kita mau berakar di dalam Dia. Semakin teguh iman kita hari-hari ini, ajaran-ajaran sesat mulai ditebarkan iblis untuk menggoncangkan iman Kristen, menggoncangkan iman anak-anak Tuhan. Biarlah di hari Natal ini kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, perbarui imanku, percayaku, jagai, jangan sampai aku tidak setia dengan firman-Mu sehingga aku dapat tergoyahkan oleh ajaran-ajaran yang bukan sesuai dengan firman-Mu. Ini nasihat Paulus yang pertama tentang ajaran sesat. Dan tadi Paulus katakan, kalau dalam versi firman Allah yang hidup, betapa aku ingin agar semua orang yang mengetahui bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Bapak Ibu, pesan Paulus yang pertama tadi untuk berhati-hati tentang teologia, tentang Kristus Yesus. Banyak ajaran-ajaran sesat. Di Natal ini kita mau kembali pada iman yang benar. Kita mau setia ikut Kristus. Dan yang kedua, betapa aku ingin agar semua orang mengetahui bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini nasihat Paulus tentang kedatangan Yesus. Dia ingin semua orang mengetahui. Ini persis yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ketika dia menjumpai para gembala. Yuk kita baca di Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini berita Natal, yaitu kesukaan besar yang harus didengar, harus semua bangsa mengerti, mendengar informasinya tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Biarlah kesukaan besar Natal ini, kabar sukacita tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, jangan disimpan untuk kita pribadi. Mari kita wartakan kesukaan besar Natal ini bagi relasimu, bagi saudara-saudaramu, bagi teman-temanmu, bagi semua orang. Kita doakan biar mereka juga terwahyukan tentang arti Natal, pribadi Kristus, kenapa dia datang ke dalam dunia. Mari kita wartakan, kita doakan saudara-saudara kita yang belum mengenal akan Tuhan. Haleluya. Kita lanjut. Paulus berkata, betapa benar hal itu dan betapa aku ingin agar semua orang mengetahui
bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini poin yang selanjutnya. Dan di antara semuanya, akulah orang yang paling berdosa. Bapak Ibu, kalau lihat background Paulus, dia menyadari bahwa dirinya orang yang berdosa. Dan dia berkata dengan sejujurnya, di antara mereka semua, akulah yang paling berdosa. Biarlah di bulan Desember ini kita mau merayakan Natal. Adakah engkau, saudara dan saya, menyadari bahwa kita ini orang berdosa? Dan sudah terlalu banyak dosa-dosa kita yang diampuninya. Kita yang paling berdosa di antara mereka sudah diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini poin yang sangat luar biasa. Walaupun seakan-akan kata-kata biasa ya. Di antara semuanya akulah orang yang paling berdosa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah mengajarkan hal yang sama kepada Simon. Kita baca di Lukas 7 ayat 43 sampai 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca di ayat 40. Mulai ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. 41. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Haleluya. Biarlah di Natal ini kita menyadari bahwa kita orang berdosa. Dan dosa-dosa kita terlalu banyak. Dan semuanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus ketika kita datang merendahkan diri, minta pengampunan kepada Tuhan, dan mengizinkan Roh Kudus Yesus Kristus Tuhan membasuh dengan darahnya, menyucikan kita. Dosa yang banyak yang kita lakukan telah diampuni. Biarlah ini firman Tuhan di ayat 47 ini menjadi perenungan kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Mari
kita mau berbuat banyak kasih karena dosa kita yang banyak sudah diampuni. Haleluya. Mari sambut Natal dengan sukacita, dan kita mau mengasihi lebih lagi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.